Halo semuanya, balik channel gua Kevin Sagita. Oke, jadi sesuai dengan judul video pada hari ini ya, tentang klarifikasi video TrimeFX. Kemanakah video saya ini semua pergi ya? Oke, jadi videonya aman kok guys ya. Videonya ini nggak di take down, nggak di mana-manain ya. Videonya saat ini sedang berada di area membership ya. Jadi buat kalian yang mau nonton, videonya ada di sana ya. Tapi nanti beberapa hari lagi setelah saya sortir semua ulang, saya akan lepas kembali ke publik ya. Jadi tenang saja ya. Saat ini memang saya jarang upload ya, bukan karena saya diculik, ngumpet atau apa, tapi saat ini memang kesibukan saya yang sangat padatnya ya. Gua seharian kerja, sorenya gua ngurusin all shop ya, dan malamnya gua baru nge-YouTube ya. Jadi sebetulnya YouTube ini pun hanyalah sebagai sampingan gua ya. Kalau gua bosan, jadi hanya sekedar gua sharing-sharing ya, nge-review produk, nge-vlog ya. Dan kebetulan saja topik pembahasan yang gua bahas saat ini, TrimeFX, memang jarang yang ada yang bahas ya, sehingga memang sedikit mengandung konten sensitif bagi sebagian orang yang mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka. Oke, sampai sini jelas ya. Dan jika Anda adalah subscriber saya ya, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau mungkin sebulan yang lalu ya, hampir setiap hari saya membahas video yang berhubungan dengan TrimeFX, entah itu pending buy, coin settlement, apalagi burn coin, dan news update lainnya. Nah, sekarang saya mau tanya kalian, apakah kebanyakan video yang saya buat itu ya, kebanyakan saya ngomongnya tentang berita FUD atau berita bagus atau good news ya? Kalian bisa nilai saja sendiri. Padahal sebelum saya terjun ke dalam industri ini ya, kalau kalian melakukan pencarian di YouTube, maka hampir 90% orang-orang ini pasti akan berkata perusahaan ini scam ya, fraud, penipuan. Baru sehabis saya terjun ke dalam industri ini ya, baru ada yang namanya keseimbangan antara berita FUD sama good news. Good newsnya apa ya? Saya sering tiap hari, nggak tiap hari juga sih ya, beberapa hari saya sering memposting bahwasanya pending buy is real, coin settlement is real, TVX masuk ke market China, top leader tidak bisa jualan ya. Jadi itu adalah beberapa bukti bahwasanya saya ini berdiri netral ya, tidak memihak perusahaan, dan kadang-kadang saya bahkan nge-food ya perusahaan ini ya. Kalian bisa scroll ke bawah, nanti kalian cek. Jadi saya mau tekankan lagi, saya sendiri juga tidak mempunyai grup tele sendiri ya. Saat ini saya hanya join di beberapa grup Telegram global. Jadi saya membagikan beberapa screenshot orang yang sukses menjual pending buy atau coin settlementnya ke perusahaannya senilai $1 ya. Saya memberikan bukti screenshot bahwasanya memang pending buy coin settlement itu is real ya. Jadi tujuan saya ya hanya sekedar untuk menenangkan emosi dari investor ya. Dan tampaknya pada mulai hari ini gua tidak akan lagi membahas tentang good news yang ada ya, karena good newsnya itu aja ya, tentang coin settlement, pending buy, apalagi burn coin ya, sampai gua bosan bahasnya. Mending gua bahas tentang FUD ya, karena lu lihat ya video-video saya sebelumnya, kalau gua bahas tentang FUD, videonya selalu naik di atas 5.000, 6.000 penonton ya. Lebih enak cuy, mendulang cuan ya, dan meningkatkan viewers ya. Kalau gua bahas tentang good news tentang TrimeFX gitu ya, paling mentok cuma 1.000, 2.000 ya. Loh, tapi lu kan investor Trime bang, bodoh amat cuy. Gua pun udah cuan dari tempat lain, ngapain lagi harapin kapal yang sudah mau karam? Gua sebetulnya nggak mau memupus harapan ya pada kalian yang masih berjuang di sini ya. Banyak orang ya malah curhat ke saya ya, kalian bisa lihat tentang permasalahan mereka ya, bahkan juga ada yang mau. Jadi fungsi leadermu itu apa? Kenapa cari gua ya? Emang gua ini psikiater online-mu ya? Kata salah seorang investor ya, banyak juga sih, bukan kata salah seorang ya, kebanyakan leadernya ini pun nggak tahu mau berbuat apa ya. Malah mereka ini disuruh hold ya, malah mereka yang jualan ya. Lu disuruh beli di 0,2 ya, katanya ini bisa jadi 5 kali lipat. Lu disuruh top up, mereka tiap minggu jualan ya. Bangsat kau. Enak kan? Jadi saran saya, meskipun saya bukan finansial keuangan Anda ya, khususnya buat warga negara Indonesia,
saya mengharapkan Anda untuk stop deposit lagi ya, stop untuk menambah saldo Anda lagi, meskipun Anda diiming-imingi oleh leader Anda bahwasanya ini adalah opportunity yang bagus, ini kesempatan untuk menjadi kaya, kesempatan beli, pret sama mereka ya. Lu harus pakai ini ya, pakai otak, jangan dikelabui oleh para leader-leader itu, karena leader-leader ini memang tujuan mereka gitu, mereka kan seperti sales ya, mereka tiap minggu jualan cuy ya. Lu jangan bodoh cuy, jangan pakai uang asli lu untuk bermain di sini. Kalau Anda sudah telanjur nyemplung, ya Anda sudah telanjur bermain lama, mungkin sudah setahun ke atas, mungkin saya rasa Anda sudah tidak mengalami kerugian apapun ya, karena Anda sudah break-even point ya. Tapi buat orang-orang yang masih bermain di bawah setahun, ya maka kalau Anda sayang uang Anda, kalau nggak mau dicabut, maka anggap saja tiap bulannya Anda ini mendapatkan uang saku atau seperti prakerja saja lah gitu ya. Jadi tiap bulannya atau tiap 5 minggu dapat. Tapi ingat ya, jangan lagi menambah dana ya. Dan kalian harus ingat ya, saya di sini posisi saya sebagai YouTuber ya. Jadi saya nge-review suatu produk, barang atau investasi apapun, saya nge-reviewnya sesuai dengan pasar yang Anda minta. Jika Anda meminta saya nge-review sesuatu yang bagus, maka saya terpaksa harus bermuka dua untuk nge-review yang jelek pun saya bilang bagus ya. Namun kalau jelek ya, saya akan ngomong sesuai faktanya saja ya. Jadi di sini good news dan bad news saya kawinkan. Jadi semuanya ini saya buat sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Gua juga bukan tipe orang yang memuja suatu entitas atau mendewakan suatu produk ya, enggak ya. Tapi di grup saya yang dulu ya, sekarang saya memang nggak di sana lagi. Gua dituduh telah membocorkan rahasia atau informasi perusahaan keluar dari grup. Padahal semua informasinya ini terpampang jelas ada di dashboard ya. Seperti TVX masuk ke market China, burn coin yang di burn, apalagi top leader tidak bisa jualan, itu semua jelas ada di dashboardnya dari TVS. Saya hanya mengambil beberapa informasi pendukung seperti screenshot dari orang-orang yang berhasil menjual pending buy-nya di perusahaan ya. Padahal tujuan saya ini bagus ya, agar bisa memberikan efek psikologis yang baik ya kepada para investor, bahwasanya pending buy itu ada, coin settlement itu ada, itu dipermasalahkan ya. Kalau Anda mempermasalahkan saya beberapa member yang nggak di blur ya, maka oke, itu mungkin kelalaian saya ya, karena saya ini pun ada edit sampai tengah malam ya, mungkin sedikit saya silap itu, maka itu saya minta maaf ya. Dan saat ini saya akan saya akan blur ulang di YouTube Studio ya, tapi tidak akan mengurungkan niat saya untuk post ulang ke publik. Dan video terakhir yang bahas tentang video extension itu pun disinggung ya, bahwasanya saya membocorkan rahasianya. Padahal kalau Anda perhatikan baik-baik omongan gua nggak pernah membocorkan apa aplikasi yang harus di-download. Seperti saya bilang, silakan download aplikasinya di Play Store, tetapi saya tidak memberikan apa sih aplikasinya ya. Alias saya hanya alias saya hanya ya kasih kisi-kisi gitu aja. Tetapi apa sih nama aplikasinya tidak saya ngomong kepada siapapun. Itu pun dipermasalahkan ya. Jadi lagi pula bukan hanya grupmu saja yang membahas. Saya join di beberapa grup yang ada, bahkan grup yang ada pun lebih, informasinya pun lebih akurat daripada grup yang saya join. Nah, tapi grup yang memiliki member sebanyak 300 orang ini ya sangat banyak cincong ya. Setelah saya telusuri, ternyata grupnya ini, grup 300 orang ini mayoritas diisi oleh para top leader ya, seperti itulah ya. Jadi memang mereka ada yang beberapa memang nggak suka sama konten gua ya, maklum lah, ini top leader ya, ada yang memang nggak bisa jualan. Jadi mereka ini mayoritas ya, diehard semua ya. Ada pepatah mengatakan ya, lu fanatik boleh, goblok jangan. Tapi di sini semua diborong cuy ya.
fanatik iya, diehard iya, goblok iya, tolol iya, hidup lagi. Semua diborong. Terakhir gue dapat informasinya bahwasanya channel saya ini mau di-report oleh 300 orang di dalam grup ini. Sebenarnya 300 orang di dalam grup ini tidak semuanya fanatik ya, tidak semua. Tetapi mayoritas yang namanya top leader ini memang terlalu diehard akan produknya. Ini ya cuy. Bentar, gua ngeteh dulu biar nggak terlalu tegang cuy. Gini ya cuy. Channel gua sudah berdiri lebih dari nggak lebih sih. Mungkin sudah 10 tahun ya. Kalian bisa cek di bagian keterangan. Sebelum video kalian ada, ya sebelum perusahaan ini saya bahas, saya 2 tahun lalu, setahun lalu saya sudah juga sering membahas tentang Ponzi, robot trading. Wah, dulu di Indonesia banyak itu. ATG, DNA Pro, Royal Q ini yang sering saya bahas ya, dan saya food habis-habisan. Kalau Anda sebelumnya, kalau Anda ingat ya, dulu Royal Q ini di YouTube nggak ada yang satupun yang membahas tentang kejelekannya. Semua membahas tentang kebaikannya. Itu udah hal lumrah ya, karena yang bahas saja itu semua YouTuber atau orang-orang yang memiliki status top leader ya. Ya sudah tahu kita top leader ya, kentut pun dibilang wangi. Ya, saya hari itu terjun membahas Royal Q. Wah, hanya saya satu orang yang berani nge-fight ya tentang robot trading itu. Kalau Anda masih ingat ya, nggak ada satupun yang bahas tentang keburukannya. Wah, gua dibully habis-habisan ya, gua diancam report. Ada lagi yang lucu ya, gua mau diancam ke kantor polisi cuy ya. Lucu gua liatnya. Investasi lu aja bodong di sini ya, sok-sokan mau lapor polisi, lu yang ditangkap nanti. Gua berusaha untuk menyelamatin ya bebek dungu yang mau masuk ke perangkap ya, tapi gua hari itu dibully habisan ya. Terakhir, kemana sekarang kabar dari robot trading lu ya? Kemana sekarang kabar dari Royal Q? ATG, DNA Pro, itu semua kemana ya? Ya kalian tahu ujung-ujungnya kemana juga kan? Jadi sebetulnya bukan saya yang bahas, tetapi beberapa YouTuber. Kalau membahas tentang money game, Ponzi, itu sebaiknya Anda harus dengarkan baik-baik, karena tujuan mereka mengedukasi kalian itu sebetulnya bagus ya. Jadi tidak semua mereka omong itu fun ya. Mereka ini YouTuber yang membahas tentang money game itu sebetulnya bagus ya, karena mereka ini mau menyelamatin generasi kita, karena generasi sekarang sudah sangat akut ya terhadap investasi bodong. Oke, kita lanjut lagi tadi ya, tentang 300 orang yang mau report channel saya. Gua sih ketawa berak aja cuy ya. Di beberapa waktu yang lalu channel gua membahas tentang robot trading, bahkan yang nonton hampir ribuan cuy ya, ribuan yang benci gua. Tapi sampai sekarang mana cuy, mana, aman-aman aja cuy. Nih gua sambil ngeteh cuy. Nggak kenapa-napa sama channel gua, sok-sok kan mau report gua. Nih ya, lu kan 300 orang, gua tambahin 0 di belakangnya cuy, jadi 3000. Itu pun gua masih ketawa. 3000 mana mempan cuy. 3000. Gua tambahin lagi nolnya di belakang satu. Jadi apa? Jadi 30.000. Gua malah ketawa lagi. Lu lihat pengikut lu di Instagram aja cuma berapa? 14.000,5. Hampir belum setengahnya dari 30.000. Lu mau kumpulin masa dari mana cuy? Jadi ini beberapa leader memang otaknya nggak dipakai ya. Terlalu diehard sampai goblok. Jadi buat lu top leader, ya nggak semua juga sih. Ya ini saya hanya bahas beberapa orang saja ya yang terlalu fanatik dan diehard, benci gua liatnya. Lu meskipun lu punya kapal yacht ya, meskipun lu punya pesawat terbang ya, mau punya kapal feri, kereta api, apa tai segala macam ya, bodoh amat cuy ya, emang gua peduli. Sekarang saya tinggal minta lu para audiens ya, kalau Anda mau saya lanjut video tentang Triumph ya, maka Anda gampang saja, Anda tinggal ketik support, maka kedepannya beberapa good news, coin settlement, pending buy, saya akan share lagi. Meskipun saya terpaksa harus membuatnya ya, saya akan buka polling. Kalau Anda mau saya bahas ini lagi, Anda klik support.
Kalau Anda ingin saya bahas tentang kebrobrokan dari perusahaan ini, ya saya sebenarnya mengantongi juga banyak yang janggal di perusahaan ini. Anda tinggal komen vote, ya. Jadi ada 2. Kalau mau saya bahas yang bagus-bagus, good news, tinggal klik komen support. Mau saya FAT, tinggal komen FAT. Oke, simple ya. Dan sebagai penutup, ini ada info ya bahwasanya TEX 2.0 akan diluncurkan pada Februari nanti. Ya, seperti spot trading, margin trading itu nanti akan ditambahkan. Ya, beberapa diehardnya nih pasti bilang, wah ini suatu kemajuan, wah ini perusahaan sudah improve. Gua sih ketawa aja. Nah, saya kasih dulu sedikit bocoran ya. Nih, kalian bisa lihat ya, apa sih perbedaan dari kedua exchange ini? Kalau diehardnya ini pasti bilang nggak ada bedanya, nggak ada apa-apa. Ya, nah kalian bisa ketikkan saja webnya bijan.biz atau nanti bisa kalian cari di kolom deskripsi YouTube saya. Ya, kalian setelah masuk, kalian silakan klik satu-satu kolom websitenya dan bandingkan dengan TEX. Ya, silakan cari perbedaan dan persamaannya. Saya lihat sih 90% ini semua mirip ya. Dan ini exchange ini juga sudah ada margin trading ya. Jadi saya sudah tahu lah ya. Kalau diehardnya pasti bilang ini cuma kebetulan, desainernya pasti sama. Gini ya, gua kasih tahu ya. Sebetulnya bukan hanya satu exchange ini yang memiliki kemiripan dengan TEX ya. Saya setidaknya menemukan 2-3 yang memiliki format dan font yang sama ya. Kenapa bisa begitu? Ini gue kasih tahu buat kalian yang masih awam di dunia kripto ya. Bahwasanya untuk membuat suatu exchange itu caranya gampang sekali ya. Bahkan kalian bisa menemukan source code-nya ini terjual bebas di place market ya, seperti Shopee misalnya. Lihat, kalian bisa lihat ini cuma 3.750.000 saja. Hari ini kalian sudah bisa menjadi owner suatu exchange. Hebat bukan? Ya, kalian bisa jadi juragan kripto jika kalian mempunyai modal segitu. Saya rasa semua kalian juga ada ya dana segini. Sekarang tinggal bagaimana caranya membuat koin kripto. Bukan koin sih, tapi token ya, token. Gampang saja caranya. Tutorialnya banyak itu tersebar di YouTube. Dan tahap yang terakhir ini memang agak susah ya, yaitu promosi atau marketing. Karena Triumph FS ini sudah mempunyai member-member setianya ya, maka perusahaan sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya marketing promosi ya. Jadi mereka tinggal men-swap uang investor, uang kalian dari uang asli menjadi koin miliknya, seed coin ya. Jadi enak kan jadi perusahaan mereka. Dan tiba pada saat launching ya, nih koin ya, anggap saja gua punya koin, gua tinggal lemparkan koin ini ke dalam suatu kolam ya yang berisi ribuan-ribuan ikan. Analoginya seperti ini ya. Ini kolam ada ribuan-ribuan ikan, gua tinggal lemparkan koinnya ke dalam kolam ya. Jadi gua biarkan ini ikan-ikannya berebut bertengkar, jadi ada yang makan dan ada yang dimakan. Ya, jadi analoginya seperti itu. Jadi Anda sudah tahu kan maksud saya gimana? Ya, jadi ingat ya, ketika suatu perusahaan MLM, forex, investasi lainnya ini mengubah uang asli kalian dari uang asli menjadi koin kripto, ini sebelumnya sudah ada sebuah tanda atau sign yang kurang bagus. Ya, di mana-mana sama itu. Kalau ada leader yang bilang bahwasanya wah ini perkembangan teknologi blockchain, wah ini perusahaan improve lebih baik, wah ini apalagi apa segala macam lah, ya, ini memang suatu cara agar perusahaan bisa melakukan yang namanya soft scam atau acid scam ya. Jadi memang perusahaan ini masih menjaga citra baiknya. Kenapa mereka mau mengubah koin mereka? Kenapa perusahaan mau mengubah uang asli kalian menjadi koin kripto ya? Simpel saja, karena perusahaan ini sudah tidak mempunyai dana untuk membayar kalian. Itu saja simpelnya. Jadi please buat yang masih mempunyai dananya di dalam ya, dan sekarang nilainya sudah menyusut,
Saya harap kalian tidak lagi menambah dana kalian meskipun diiming-imingi oleh leader ya. Ya, percaya deh sama gua. Adapun sisanya yang kalian anggap ini uang yang sudah bisa diikhlasi, ya silakan kalian attack saja. Dan kalian kan nanti tiap 5 minggu dapat apa namanya, keuntungan. Ya, anggap saja itu sebagai uang saku. Ya, uang saku, uang pulsa gitu aja lah ya. Nggak usah lagi tambah-tambah. Tapi buat yang masih ngeyel, kesempatan emas, saatnya serok ya, itu terserah Anda cuy ya. Duitnya, kalau lu merasa duit lu banyak tapi nggak tahu mau dibuang kemana ya, masuk aja cuy, nggak apa-apa ya, duit Anda kok ya. Sebetulnya masih banyak lagi ya yang saya mau bahas tentang video ini, tapi saya rasa video ini sudah cukup panjang. Enak loh saya kalau bahas tentang berita-berita FUD, enak sekali saya gorengnya ya. Sepertinya nggak saya FUD juga sih. Sebenarnya saya ngomongkan semua berdasarkan fakta yang ada kan. Jadi lu kalau mau report saja cuy. Ini semua gua ngomongin fakta kok. Kalau nanti voting FUD lebih besar daripada voting yang support ya, next video saya akan membahas tentang coin settlement ya. Menarik nih coin settlement ya. Karena saya pun tahu bahwasanya pending buy, coin settlement dan apa antek-anteknya ini semua hanyalah permainan ya. Tahu banget gua. Ya, karena gua udah cukup lama di kripto ya, daripada si top leader yang baru nyemplung loh, anak kemarin sore sok-sok tahu ya. Jadi sampai sekarang masih banyak yang belum sadar ya. Gimana cara menyadarkan mereka? Udah di-view sama para top leadernya. Oke. Kalau lu suka sama video ini ya, lu like cuy. Kalau nggak suka, dislike. Top leader yang merasa tersinggung dengan video ini, report ya, gampang saja. Toh semua ini juga fasilitas yang disediakan oleh YouTube dan juga bisa membantu saya menaikkan algoritma YouTube saya. Oke. Jadi silakan dipakai semua fasilitas yang ada. Oke. Jadi sekian saja video saya kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya yang panjang ini. Ya, ingat, fanatik boleh, goblok jangan. Sekian saja video saya kali ini. Bye-bye.